Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat tahun baru. Saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Benjamin Loanapesi, dan kita diajak untuk menghayati temanya, yaitu Tahun Baru, Hidup Baru. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam-angan. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Saat ini akan ada episode yang drama baru yang akan kita hadapi, dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru, hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Silakan duduk kembali. Adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenanannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membarui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Kami puji dengan riang di
dalam kasih Kau jadikan milikku, agar kami menyayangi penelayan kasih-Mu. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diizinkan Tuhan untuk kembali menapaki kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2021. Kami mau mengawali langkah kami untuk mencari Tuhan, sebab kami tidak mengetahui apa yang ada di depan kami. Kami ingin mendapat kekuatan melalui sabda-Mu yang menjadi simbol kehadiran Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, bimbing kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat merasakan kekuatan ketika kami mendengar pewartaan firman-Mu. Dan kami jadikan firman Tuhan ini sebagai pelita yang akan menuntun dan mengantar kami menapaki hari-hari kami ke depan di tahun yang baru. Dan kami senantiasa tetap hidup berdasarkan kehendak Tuhan, karena kami tidak mengetahui apa yang ada di depan kami, tapi firman-Mu akan menjadi pelita dan kami akan melangkah dalam tuntunan sabda Tuhan, dan kami berlakukan melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami yang datang beribadah mengucap syukur di awal tahun 2021 ini, baik di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 11 yang mengatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahan, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita
telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan kesasaran, suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, selamat sore, shalom, dan selamat tahun baru. Bagaimana kabarnya? Pasti semua sukacita, itu yang pertama. Yang kedua, semua punya harapan. Kalau kata orang bijak bilang, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok akan lebih baik lagi dari hari ini. Nah, saudara-saudara, itu kata-kata bijaksana. Dan kata-kata bijaksana itu mau mengajak kita untuk tetap memiliki rasa optimis, ya, bahwa memang tahun 2020 sudah kita tutup semua. Persoalannya sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita semua punya tekad yang sama? Apa itu tekad yang sama? Ya sudahlah, semua yang kemarin yang membuat kita begini dan begitu sudah selesai, tutup buku. Sekarang kita mau menata yang baru lagi. Nah, menata yang baru ini memang bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena harus ada keberanian untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Kalau kita masih melakukan cara dan perilaku kita seperti yang kemarin, maka hari-hari kita akan seperti sama saja. Tidak akan ada baru. Semua sama. Tahun kemarin dan tahun yang baru ini akan sama. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mau keluar dari persoalan itu. Itu pendahuluan atau catatan pertama sebelum kita masuk pada konteks bacaan kita. Saya bercerita seperti itu supaya kita lihat di dalam kitab Tawarik yang kedua ini ada sebuah tulisan atau catatan penting yang kita bisa lihat. Catatan yang pertama adalah Hizkia berumur 25 tahun menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya yang dalam tanda kutip ayahnya tidak setia kepada Tuhan. Itu catatan sejarah. Yang berikutnya dikatakan di situ, Hizkia menjabat sebagai seorang raja selama 29 tahun.
Nah, saudara-saudara, dari sisi usia dalam konteks kita yang pertama dia muda. Semangatnya muda. 25 tahun itu kalau di usia yang konteks sekarang ini, maka dia punya motivasi, semangat, kemauannya tinggi dan sebagainya. Dan orang yang sangat produktif. Dan karena itu kalau kita membaca seterusnya, maka dikatakan bagaimana Hizkia, kalau dalam catatan tafsiran mengatakan kata Hizkia ini bisa diterjemahkan dengan kata Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kalau kata orang bilang, nama itu membawa arti pada pribadi orang itu. Jadi orang tua kita kasih nama itu bukan sembarangan. Dia punya makna, ya kan? Dia punya arti. Oh, anak saya mau kasih nama si A, si B, misalnya nama dia Budi, misalnya begitu. Oh iya, supaya dia punya perilakunya sangat berbudi baik dan seterusnya. Pasti punya cara dan punya maksud tertentu. Nah, Hizkia pun punya makna nama adalah Tuhan kekuatanku. Dari nama ini membuat dia termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Kalimatnya dikatakan begini. Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu, kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat-tempat kudus. Saudara-saudaraku, yang Tuhan Yesus kasihi, rupa-rupanya ada sebuah gerakan reformasi yang dibawa oleh Hizkia. Gerakan reformasi itu bukan sesuatu yang baru, bukan. Tidak ada yang baru. Kenapa? Karena yang dipakai itu adalah aturan dari peraturan yang sudah diberlakukan. Kalau kita baca ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhur. Jadi reformasi itu adalah bukan merubah sesuatu menjadi baru, tetapi mengembalikan sesuatu yang sudah ditinggalkan. Yang jelas, apa yang diberlakukan oleh Daud tentang bait suci atau bait Allah dikembalikan lagi. Ya. Jadi reformasi dia kembali. Kita tahu sejarah gereja pun pernah terjadi reformasi, yaitu Martin Luther. Kenapa? Karena otoritas Tuhan diambil alih oleh manusia. Dan karena itu dikatakan yang hanya bisa mengampuni dosa bukan seorang imam, tetapi Tuhan yang punya otoritas. Nah, saudara-saudara, Hizkia melakukan itu. Dia katakan karena nenek moyangmu tidak telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi mata rantai kejahatan yang dilakukan nenek moyang Israel dipatahkan oleh Hizkia. Sehingga itulah yang disebut pembaharuan iman. Ada dua hal, reformasi, dia merubah dan mengembalikan sesuatu yang seharusnya terjadi, yaitu rumah bait Allah. Dari patung-patung berhala semua dihancurkan oleh Hizkia dan dikembalikan akan makna dari sebuah tempat ibadah. Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga kita akan melakukan atau di dalam bacaan kita pembaharuan iman. Jadi yang pernah dilakukan nenek moyang Israel harus dipatahkan zaman sekarang atau harus diputuskan mata rantai itu dan dikembalikan pada hal yang benar. Nah, ini bukan pekerjaan mudah, ya, karena itu dia mulai dari orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memelihara kekudusan bait Allah. Siapa itu? Kalimat di atas dikatakan, ia mendatangkan para imam orang Lewi, mengumpulkan mereka, dan lalu kemudian ditaruh. Dan dengan semangat itulah dimulai dari orang-orang yang sudah diberi kepercayaan untuk menguduskan rumah Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita berbicara tahun baru, hidup baru, katanya begitu. Kalau bicara tahun baru sudah tidak asing. Kalau hidup baru, ini konotasinya atau pengertiannya banyak. Hidup baru kalau orang kawin lalu dikatakan selamat menempuh hidup baru, begitu ya. Nah,
Hidup baru bukan berarti kita kawin lagi, kita bikin istri baru lagi, bukan. Ya, kalau orang bilang selamat menempuh hidup baru, berarti ada suasana yang baru, semuanya yang baru. Padahal orangnya yang seperti itu. Apa yang baru bagi kita? Tahun baru, hidup baru. Pertanyaannya, apakah saudara punya semangat? Kita semua tidak bisa menyangkal dan kita juga tidak bisa menghindar dan menutup mata kita bahwa kita masih berada di lingkaran pandemi COVID-19. Apa yang baru sekarang pertanyaannya? Yang mana yang baru? Toh kita masih berhadapan dan masih dikelilingi dengan atau dihantui dengan pandemi COVID ini. Apa yang baru? Kita akan menempatkan kembali cara berpikir, cara bertindak kita, yaitu kita kembali lagi kepada relnya yang semula. Apa itu? Kuduskanlah hati kita dan mulailah kita bertekun dan kembali kepada Tuhan. Itu prinsip di situ. Ya, kita tahu pandemi COVID belum hilang, kita tahu pandemi COVID belum lari dari diri kita, dari lingkungan kita, dari sekitar kita. Kita mendengar sana sini sudah mulai banyak orang yang semula terkapar karena COVID dan seterusnya. Jadi kita mau maju salah, mundur salah. Bagaimana sikap kita? Apa yang baru bagi kita? Yang baru sekali lagi melalui Nabi atau Raja Hizkia, saudara dan saya diajak. Kuduskanlah dirimu dan mulailah kita mencoba menempatkan ibadah itu sebagai sesuatu yang kudus. Pertama, kita tidak bisa datang ke gereja bagi yang lanjut usia. Kita pernah mendengar waktu kita merayakan ulang tahun ke-35, kita mendengar ada ajakan untuk boleh di rumah. Tapi ketika kita beribadah di rumah, mari kita kuduskan. Kita benar-benar beribadah. Kalau biasa datang gereja dengan lengkap, pakaian rapi, ya kalau di rumah jangan, itu yang tadi bilang, atas boleh batik tapi di bawah celana pendek. Nah ini, dan bilang di rumah biasa saja. Ya kan, ada kopi di pinggir, kalau lagi khotbahnya panjang minum kopi dulu dan sebagainya. Nah kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau di gereja, nah itu yang saya katakan. Selain kita menguduskan ibadah kita sendiri, cara peribadahan kita baik dengan live streaming ini yang sekarang kita lakukan, lama-kelamaan memang harus diakui. Saudara-saudara, hampir 9 bulan orang sudah banyak yang mulai bosan dan mengatakan, aduh kita terlalu lama di rumah, kita mau pergi ke gereja. Beribadah memang kita perlu suatu keadaan yang khusyuk dengan Tuhan. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa pandemi COVID masih ada di sekitar kita. Dan karena itu saudara-saudaraku, kita tetap mendengar arahan dan kita terus mengikutinya. Dan itu yang mau diajak oleh Hizkia, dimulai dari para imam kita mulai. Yaitu pelayan-pelayan yang melayani rumah Tuhan. Sekalipun mungkin kita melihat dari jumlah kehadiran sudah melihat mulai turun dan sebagainya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mau pola hidup kita harus terus semangat dan kita tetap jangan sampai ada kejenuhan dan kebosanan. Pandemi ini bisa lama, bisa juga cepat, tapi kita nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, hidup baru berarti kita kembali lagi seperti kalau Rasul Paulus mengatakan kita seperti manusia baru. Sudah, yang lama kelakuan kita sudah kita hilangkan. Kalau kita marah-marah, ya agak sedikit-sedikit berubahlah. Jangan marah-marah lagi ya. Kalau biasa kita bermain di Facebook atau di WA dengan kata-kata ini, sudah sekarang tinggalkan itu semua. Kita mau hidup baru, kita mau kuduskan diri kita. Ketika kita mendengar semua sana sini berita hoax, bahkan kita menyampaikan berita bohong, mulai hari ini dan seterusnya di tahun 2021, jangan lagi. Rubah semua sikap itu. Itulah gaya baru kita, itulah hidup baru kita. Kenapa? Karena kita mau menguduskan diri kita. Saudaraku, kalau kita masih punya amarah, masih punya dendam, bisakah kita disebut hidup baru? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Adakah dendam di hati Bapak Ibu dengan orang-orang yang kita benci tahun lalu? Ada enggak? Enggak ada ya? Kalaupun ada,
kikis mulai hilangkan satu-satu. Kita mau hidup baru. Bukan tugas kita untuk menghakimi orang. Bukan tugas kita juga untuk mencela orang. Bukan tugas saudara dan saya untuk memaki orang. Biarkan itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita tetap berdoa. Dan itu yang disebut kuduskanlah dirimu kalau kita mau hidup baru. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru. Hizkia mengajak orang Israel dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari keberadaan kita. Saudaraku, kita masih bersyukur karena kita masih dihentar memasuki tahun 2021. Ya, di tengah-tengah virus yang sangat mematikan, tapi saudara dan saya diperkenankan. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi semua ini? Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah diri kita sendiri. Mulailah semangat untuk mengutamakan Tuhan. Maka kita bisa masuk dalam tahun baru, hidup baru. Karena kita mau mengutamakan Tuhan. Selamat tahun baru. Ceria dikit dong. Terus tahun baru kan, ya. Nah, dihilangkan semua. Tapi kalau yang namanya utang ya tetap utang. Jangan bilang, tahun baru Pak Pendeta bilang utang lunas. Enggak, tetap. Tapi kita harus bayar juga tetap tanggung jawab. Itu berarti saudara dan saya manusia baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dan biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat.
diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Firman-Mu mengajak kami untuk memulai perubahan dalam diri kami, yaitu cara berpikir, cara bertutur kata, dan cara bertindak. Yaitu kami menguduskan diri kami, terlebih lagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami sebagai unit-unit misioner, kami sebagai pegawai kantor gereja, kami sebagai badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, kami sebagai warga jemaat, kami diajak untuk kembali hidup memasuki tahun yang baru, tetapi cara hidup kami harus baru pula. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah tahun yang baru ini kami masih dihantui dan bahkan masih berada dalam lingkaran di mana pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kami. Kami hanya bisa bersandar pada Tuhan. Kalau saja Tuhan bisa mengantar kami melewati tahun yang cukup berat 2020 dan mulai masuk tahun 2021, maka jika kami mau hidup berdasarkan kekudusan Tuhan, kami pun percaya langkah awal ini menjadi penentu bagi kami bahwa kami ingin bertekad memulai sesuatu yang baru dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Sehingga sekalipun pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kami, tapi kami percaya Tuhan selalu menjaga kami dan memberi kami hikmat, sehingga semua arahan protokol kesehatan itulah yang menjadi tuntunan kami untuk kami tetap menjaga kesehatan kami pribadi, keluarga, bahkan masyarakat di sekitar kami dan juga di dalam gereja. Kami mau taat memberlakukan semua itu demi kesehatan kami, demi kesehatan orang banyak, yaitu protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada hari ini, di tahun yang baru, di awal tahun ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, gereja GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan berkati kami selaku majelis jemaat, Tuhan berkati kami unit-unit misioner, Tuhan memberkati kami selaku pegawai gereja, Tuhan memberkati kami selaku badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Dan kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera di 5 sektor pelayanan. Diberkatilah kami semua dalam kehidupan keluarga kami, pelayanan kami, bahkan pekerjaan kami. Di tahun 2021 Tuhan memberi kami harapan baru bahwa Engkau akan beserta dengan kami sepanjang tahun 2021. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam proses-proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Elsie Dondokambe Tumiwa yang masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa juga untuk Bapak Andi Bagus Nugroho yang dalam masa karantina, kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk proses pemulihan Bapak Petrus Suharjono bersama dengan keluarga. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang di dalam proses-proses pemulihan mereka. Tuhan, Engkau memberi kekuatan bagi mereka, agar dalam segala hal mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang pada hari ini boleh merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati sukacita mereka di hari ini, bahkan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami menyerahkan sukacita mereka, khususnya rekan sepelayanan kami, Penatua Bapak Marnoto bersama Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan, diberkati Tuhan. Dalam sukacita mereka di tahun yang baru ini, mereka boleh bersyukur. Kami menyerahkan semuanya ini Bapa dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di dalam ibadah tahun baru ini. Jemaat-Mu yang menyaksikan di rumah-rumah, menyaksikan ibadah atau ikut ambil bagian dalam ibadah di rumah melalui live streaming, diberkati mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami yang bertugas
baik presbiter, pemandu lagu, pianis, organis, penanggung jawab multimedia, penanggung jawab sound system, koster, dan juga keamanan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami jemaat sejahtera dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami memasuki tahun 2021. Apapun yang diupayakan pemerintah kami untuk melawan pandemi COVID-19, kami tetap dukung di dalam doa dan ikut ambil bagian melalui ketaatan kami mengikuti arahan dan bimbingan pemerintah melalui proses menjalani protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan doa kami dikala kami melewati dan memasuki hari-hari kami ke depan di tahun 2021. Inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru. Mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Diambil dari Alkitab Roma 12 ayat yang pertama. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Bapak Ibu dipersilahkan memberi persembahan ke depan, dimasukkan dalam kotak, mulai dari bangku yang sebelah kanan dan seterusnya akan dipandu oleh presbiter yang bertugas. Terima kasih. Nyanyian Kita Bakti 340 bait pertama dan kedua. Amani untuk pena
doa persembahan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati mengucap syukur atas peliharaanmu, tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu. Tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagimu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, juga kami yang mengasihimu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak, kami sampaikan pokok warta pada hari ini. Warta Gereja Minggu tanggal 1 Januari 2021. Ibadah hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 hanya satu kali, jam 10.00 WIB, live streaming. Presbiter yang bertugas sektor 2. Majelis Jemaat GBB Sejahtera DKI Jakarta dan unit-unit misioner dan BPPJ mengucapkan selamat Tahun Baru 2021 kepada seluruh jemaat GBB Sejahtera DKI di Jakarta. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad kita, khususnya di awal tahun ini. Sebab ada keraguan, takut atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah dengan takut akan Tuhan. Kita menguduskan diri kita. Dengan setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita akan diutus Tuhan dengan damai. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
presbiter yang bertugas dalam ibadah tahun baru ini mengucapkan kepada seluruh jemaat GPIB sejahtera yang berada di gedung gereja ini dan yang menyaksikan siaran ini. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.